Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan Pak Mail. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Pada video kali ini, Pak Mail akan mulai membahas materi matematika untuk kelas 7, yaitu bab bentuk aljabar bagian pertama, tentang mengenal bentuk aljabar. Jadi, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Pertama, Pak Mail akan menyampaikan tujuan dari menonton video ini. Jadi, setelah menonton video ini, kalian diharapkan bisa memahami maksud dari bentuk aljabar, lalu memahami istilah suku, variabel, koefisien, dan konstanta pada bentuk aljabar, serta menentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa itu aljabar? Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika yang menggunakan huruf atau simbol untuk mendeskripsikan suatu bilangan, lalu memanipulasinya untuk membantu menyelesaikan masalah matematika. Kata kuncinya di sini adalah penggunaan huruf atau simbol untuk menyelesaikan masalah matematika. Untuk contoh, dulu waktu kalian SD, kalian pasti menjumpai soal yang seperti ini. 1 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Nah, bentuk soal seperti ini itu adalah bentuk aritmatika atau soal perhitungan biasa. Nah, kali ini kita akan merubahnya ke dalam bentuk aljabar, yaitu titik-titiknya kita ubah menjadi bentuk simbol ataupun huruf. Nah, misalkan titik-titiknya di sini kita ubah menjadi X. Jadi, soalnya nanti berubah menjadi seperti ini. 1 ditambah 2 sama dengan X. Nah, nilai X di sini berapa? Ya 3 kan? Karena 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, ini disebut dengan menyelesaikan masalah dalam aljabar. Oke, contoh lain. Misalkan 5 dikurangi titik-titik sama dengan negatif 4. Nah, untuk bentuk aljabarnya, titik-titiknya ini kita ubah menjadi Y. Jadi, 5 dikurangi Y sama dengan negatif 4. Nah, dalam bentuk aljabar di sini, hurufnya itu tidak harus X dan Y ya. Jadi, bisa apapun, bisa A, bisa B, bisa M, bisa L, dan lain sebagainya. Ini hanyalah contoh biasa saja. Nah, sebenarnya aljabar itu tidak sesederhana ini. Jadi ada masalah-masalah yang nyata di kehidupan sehari-hari. Contohnya ada di slide berikut. Nah, misalkan nih ya, contoh lain. Putri membeli 3 kg apel dan 2 kg jeruk di toko es seharga Rp130.000. Sedangkan Gelsha membeli 5 kg apel dan 3 kg jeruk di toko es juga seharga Rp210.000. Berapakah uang yang harus dibayar Nuril jika ia ingin membeli 1 kg apel di toko es tersebut? Nah, di sini kan ada 3 permasalahan. Nah, masalah yang serumit ini bisa menjadi sederhana lewat apa? Lewat aljabar. Nah, contoh ya, kita jawab bareng-bareng ya. Misalkan apel di sini kita sama dengan kan A. Jeruk kita samakan dengan C. Jadi untuk masalah yang pertama ini, masalah Putri, nah ini bisa dirubah menjadi
3A ditambah 2C sama dengan Rp130.000. Nah, untuk masalah kedua, 5A ditambah 3C sama dengan Rp210.000. Lalu untuk masalah ketiga, 1A sama dengan berapa? Nah, jadi masalah yang panjang seperti ini bisa jadi sesederhana seperti yang di sebelah kanan ini. Seperti itu ya. Nah, nanti kalau ini perhitungannya benar, maka jawabannya adalah untuk harga 1 apel itu adalah Rp30.000. Nah, tetapi pembahasan untuk soal yang seperti ini nanti akan kalian jumpai di kelas 8, yaitu lebih tepatnya pada pembahasan sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi begitu ya. Sekarang Pak Mail akan mengenalkan beberapa istilah yang ada pada bentuk aljabar. Yang pertama, suku adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Variabel adalah huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Koefisien adalah bilangan atau angka yang berada di depan variabel. Konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Nah, di sini kan ada contoh 9x kuadrat dikurangi 3xy ditambah 2y kuadrat dikurang 4. Nah, di sini kan ada tabelnya nih. Ada suku, variabel, dan koefisien. Nah, coba kita tentukan sama-sama ya, bareng-bareng mana yang suku, mana variabel, mana koefisien, dan mana yang konstanta. Yang pertama kita mulai dari suku dulu ya. Nah, suku tadi apa? Yaitu bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah dan kurang. Nah, jadi sukunya di sini yang pertama ada 9x kuadrat, lalu negatif 3xy, negatifnya ikut ya. Kemudian yang ketiga 2y kuadrat, dan yang terakhir adalah negatif 4. Nah, berarti dari soal ini terdapat 4 suku. Paham ya? Oke, kita lanjut ke variabel. Nah, untuk variabelnya apa tadi variabel? Yaitu huruf yang digunakan sebagai pengganti suatu bilangan. Nah, jadi kita lihat dalam soal itu ada apa aja hurufnya. Oke, yang pertama ya, di sini ada x kuadrat. Nah, jadi ada x kuadrat, lalu ada apa lagi? xy. Nah, dan yang terakhir ada y kuadrat, ya kan? Nah, di angka negatif 4 ini kan tidak ada hurufnya, jadi tidak usah kita tulis seperti itu ya. Oke. Sekarang koefisien. Nah, koefisien itu apa? Koefisien adalah bilangan atau angka yang berada di depan variabel. Oke, variabel tadi kan huruf. Nah, jadi sekarang kita tentukan apa yang ada di depan huruf ini gitu. Oke, yang pertama yaitu x kuadrat kan variabelnya, maka koefisiennya di sini ada 9. Oke, 9. Lalu ada negatif 3. Lalu yang terakhir ada 2. Oke, paham ya? Jadi koefisiennya ada 3, variabelnya ada 3. Lalu negatif 4 di sini apa? Nah, di sini kan tidak ada huruf. Nah, pengertian dari konstanta apa tadi? Yaitu bilangan yang tidak memiliki variabel. Nah, jadi negatif 4 di sini adalah konstantanya. Paham ya? Sekarang ada hal penting juga yang harus disampaikan dalam bentuk aljabar, yaitu menentukan suku sejenis. Nah, suku sejenis di sini apa?
Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Nah, di sini ada contoh ya. Yang pertama yaitu 9K ditambah 8M dikurang 4KM dikurang 15K ditambah 7KM. Nah, sekarang kita tentukan suku yang sejenis. Nah, yang pertama kita lihat di sini 9K, apakah yang lain ada variabel K? Oh, ternyata ada ya. Ini terdapat negatif 15K. Nah, jadi 9K dengan negatif 15K. Nah, ini yang dinamakan dengan suku sejenis. Apakah ada lagi suku yang sejenis? Oh, ada ya, yaitu negatif 4KM dengan 7KM. Ada lagi 8M di sini, apakah ada? Oh, tidak ada ya. Jadi 8M di sini tidak ada yang sama. Oke. Jadi dalam contoh soal nomor 1 di sini terdapat 2 yang sukunya sejenis, yaitu 9K dengan negatif 15K dan negatif 4KM dengan 7KM. Untuk contoh yang kedua yaitu 7P kuadrat dikurangi 8P kuadrat Q dikurangi 11P kuadrat ditambah P kuadrat Q ditambah 12PQ kuadrat. Nah, di sini kita juga sama menentukan suku yang sejenis. Nah, ingat ya, suku yang sejenis adalah yang memiliki variabel yang sama atau memiliki huruf atau simbol yang sama. Kita lihat ya bareng-bareng. 7P kuadrat. Nah, apakah di lainnya ada juga P kuadrat? Oh, ada di sini. 7P kuadrat itu sejenis dengan negatif 11P kuadrat. Oke, mana lagi? Ada lagi enggak? Ya, untuk yang kedua yaitu negatif 8P kuadrat Q. Apakah ada yang sejenis? Oh, ada di sini ya, yaitu P kuadrat Q. Nah, jadi negatif P kuadrat Q itu sejenis dengan P2 P kuadrat Q. Ya. Oke, jadi juga terdapat 2. Sekarang untuk contoh soal yang lain. Perhatikan bentuk aljabar berikut. 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikurangi 5xy ditambah 2x kuadrat dikurangi 5y kuadrat ditambah 7. Tentukanlah. Yang pertama, A. Banyaknya suku. B. Variabel yang sama. C. Konstanta yang ada. Dan D. Suku-suku sejenis. Oke, untuk yang pertama ya, kita jawab dulu untuk yang A. Banyaknya suku. Nah, di sini ada berapa? 3x kuadrat, 3y kuadrat, negatif 5xy, 2x kuadrat, negatif 5y kuadrat, sama 7. Berarti ada berapa total ini? Ada 6 ya. Berarti terdapat 6 suku. Untuk yang B, variabel yang ada. Jadi variabelnya apa aja ini? Yaitu x kuadrat, kemudian y kuadrat, dan yang terakhir ada xy. Nah, jadi ada 3 ya variabelnya. Oke. Untuk yang ketiga, konstanta yang ada. Nah, apakah di soal ini ada konstantanya? Ada ya, yaitu 7. Nah, 7 di sini adalah konstantanya. Untuk yang terakhir, yang D, suku-suku sejenis. Oke, di sini suku-suku sejenis apa aja? 3x kuadrat sejenis dengan 2x kuadrat. Nah, untuk yang selanjutnya 3y kuadrat
sejenis dengan negatif 5y kuadrat. Nah, sudah ya, cukup ya, jadi cuma ada 2. Nah, untuk negatif 5xy ini kan tidak ada yang sama, kemudian 7 juga gak ada karena 7 adalah konstanta. Oke, jadi itu ya, hanya itu. Oke, untuk selanjutnya, nah agar kalian lebih paham lagi untuk materi yang pertama ini, maka kerjakanlah Ayo Kita Berlatih 3.1 halaman 206 nomor 10 sampai nomor 13. Nah, apabila nanti kalian ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan kepada Pak Mail ya. Nah, nanti Pak Mail akan ditaruh nomor WhatsApp-nya di videonya. Oke. Kalau mau menghubungi Pak Mail, jangan sampai lewat di atas jam 9 ya. Jam 9 malam. Jadi di bawah jam 9 malam tidak apa-apa, silakan WhatsApp kalau mau bertanya tentang materi-materi yang tidak dimengerti. Oke. Untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.